Perkenalkan, nama saya Niwayan Wanda Veronica dengan NIM 20191430111. Saya mahasiswi dari Universitas PGRI Palembang dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5B. Di sini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Heni Rianti, Magister Pendidikan. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan media apa yang akan saya gunakan pada pembelajaran IPA kelas 5 SD pada tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan dan pembelajaran 1. Yang mana pada pembelajaran ini kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu menjelaskan tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Jadi, media pembelajaran yang saya gunakan yaitu berupa alat peraga. Seperti ini, dimana pada alat peraga ini yaitu berupa kerangka manusia yang saya sudah bagi per persendian yang ada pada manusia dan sudah saya susun kembali menggunakan bantuan jarum pentul. Mengapa menggunakan jarum pentul? Supaya pada bagian persendian ini tetap saya bisa gerakan, supaya kompetensi dasar yang sudah saya sebutkan tadi dapat tercapai secara efektif. Selain menggunakan media ini, saya juga menggunakan media pembelajaran secara langsung, yaitu berupa nantinya saya akan menyuruh beberapa anak murid saya untuk maju ke depan, sembari menjelaskan yang mana saja sih alat gerak pada manusia, bagaimana fungsinya, dan juga bagaimana cara memelihara kesehatannya. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang organ gerak pada manusia dan juga hewan. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu organ gerak? Jadi, organ gerak itu sama dengan alat gerak, yang mana alat gerak ini terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Kita juga tahu kan salah satu ciri dari makhluk hidup itu dapat bergerak. Nah, bergerak di sini artinya itu dapat berpindah tempat maupun berpindah posisi. Lalu, kalian tahu nggak sih fungsi dari organ gerak itu? Jadi, organ gerak itu berguna untuk kita berjalan, berlari, melompat, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Kalian juga tahu nggak sih kalau ternyata organ gerak pada manusia dan hewan itu sama loh? Nah, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ini terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif, yaitu tulang, dan alat gerak aktif, yaitu otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan dan membentuk suatu sistem gerak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif tadi. Kalian tahu nggak sih kenapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Jadi, tulang disebut sebagai alat gerak pasif itu karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena di otot ini mengandung senyawa kimia yang dapat membuat otot tersebut bergerak. Nah, seperti yang kita tahu, sistem rangka kita ini dari atas sampai bawah ini kan dilapisi oleh lapisan otot, yang mana misalnya kalau lapisan otot di salah satu tulang tadi bergerak, maka tulang tadi pun akan ikut bergerak mengikuti pergerakan otot tersebut. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah misalnya kerangka tulang kita. Nah, tulang kita ini dari atas sampai ke bawah sini tentu saja dilapisi oleh lapisan yang bernama lapisan otot. Nah, jadi misalnya kalau lapisan otot yang ada di tangan ini bergerak, maka tangan ini pun akan ikut bergerak. Dia bisa bergerak ke atas, ke kanan, ataupun ke samping. Nah, seperti itulah kira-kira cara alat gerak kita bekerja. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.